Exposure tahu dong dengan sosok Denny Sumargo, pria yang mengawali karirnya sebagai pebasket, aktor hingga konten kreator. Kini, ayah satu anak ini melebarkan karirnya di industri hiburan tanah air dengan menjadi produser film keluarga berjudul Baby Udon, yang diangkat dari kisah nyata kehidupan Fanny Kondo dengan Hajime Kondo yang begitu mengharu biru. Kalau hati kamu memang sudah setenang itu, berarti bukan kebetulan. Kalau Allah udah bilang, jadilah. Tugas manusia hanya satu kata. Satu kata? Itu apa? Tak hanya memproduseri, Denny Sumargo juga memerankan sosok Hajime Kondo loh. Penasaran dong seperti apa sih film yang akan menguras air mata ini dipersiapkan oleh Denny Sumargo dan tim. Tika Harap, reporter Expose khusus mewawancarai Denny Sumargo. Sampai kapan aku harus ngertiin keadaan mama terus? Halo Exposure, nah kali ini aku kebetulan berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan Ko Denny Sumargo. Nah halo Ko, kita ngobrol sedikit ya dengan Expose TV One. Ko, ini biasanya kalau ngeliat kamu beraksi di lapangan basket, kemudian juga sukses berkarir sebagai aktor, kemudian juga konten kreator. Nah akhirnya ini merambah langkah baru untuk memproduksi film Baby Udon. Nah yang mendorong hal ini kenapa nih? Sebenarnya awalnya saya nggak kepengen bikin film. Jadi film Baby Udon itu diangkat dari kisah nyatanya Fanny Kondo, salah satu konten kreator yang menikah dengan orang Jepang. Nah akhirnya mereka viral di sosial media. Setelah saya podcast, banyak yang hubungin untuk menawarkan IP dari cerita dia dibikin film. Dan sempat ngubungin saya, Fanny-nya, menanyakan pendapat. Saya bilang di beberapa PH yang menghubungi dia itu bagus. Tak kenapa dia nggak cocok. Terus waktu berjalan, tiba-tiba dia nanya, nggak mau Koko aja yang bikin. Saya bilang saya bukan malas ya, saya takut nanti jelek gitu. Enggak, aku punya feeling Koko bisa. So akhirnya karena istri saya waktu itu deal-dealan sama dia, uang IP-nya dia mau pakai buat bikin masjid buat suaminya. Akhirnya saya ngerasa saya punya tanggung jawab untuk coba jadikan itu film. Saya hubungilah semua kolega saya, dan akhirnya berkumpullah semua jawara-jawara. Dan ternyata pada saat saya ketemu kayak Mas Fajar, Pak Yudi Dato, ini semua langganan-langganan film-film sukses. Mereka banyak yang tahu cerita ini juga. So akhirnya kita coba develop, dan ternyata paling sulitnya nyari pemainnya. Susah banget, saya akuin susah banget. Saya sampai pikir udahlah tahun ini nggak usah dibikin lah filmnya, atau dipaksakan. Munculnya Caitlyn di last minute itu nolong kita semua. Ko Denny ini kan berarti kan ini berkisah dari kisah nyata begitu ya, dan kemudian juga ngobrol dengan Fanny Kondonya langsung. Nah, bagaimana menurut Ko Denny sendiri nanti setelah ini film muncul di masyarakat bisa memenuhi selera masyarakat Indonesia? Saya pikir film ini sangat relate dengan kultur budaya masyarakat Indonesia, tapi ada sisi uniknya di mana ini adalah hubungan dua budaya yang berbeda dan dua keyakinan yang berbeda. Bagaimana dua budaya dan keyakinan ini bisa bersatu? Itu pertanyaannya. Terus bagaimana kok bisa akhirnya endingnya begitu? So semua akan dijawab di dalam film ini. Tapi yang paling pasti film ini syarat dengan rasa dan emosi. Jadi buat saya kalau kalian nggak kuat-kuat amat untuk merasakan, energi kalian akan banyak ditarik di film ini. Karena film ini kita bikin benar-benar kita pikirkan dari skrip yang mengikat satu sama lain untuk setiap adegan, dan rasa yang mengikat satu sama lain. Saya yakin ya, ini bahasa, pasti orang bilang, wah ini bahasa promosi Bang Densu. Yes, memang ini bahasa promosi, tapi bahasa promosi yang saya berani yakinkan kalian, saya kembalikan uang kalian kalau nggak sesuai omongan saya. Ko Denny ini sebagai pemeran juga ya, pengalaman menarik selama syuting seperti apa? Pengalaman menarik selama syuting, tiba-tiba saya bisa ngedirect, tiba-tiba saya bisa jadi pemain, tiba-tiba saya bisa jadi produser, dan tiba-tiba saya bisa melakukan banyak hal lah. Maksudnya ini pertama kali dalam hidup saya jadi produser, saya juga bantu di dalam directing. Tapi untungnya ya ini ada ditulis dengan baik oleh Mbak Oka Aurora, kemudian tim produksi yang luar biasa dari Mas Fajar Bustomi dan lain-lain, tim DOP yang Pak Yudi Dato itu cek saya dari film 5 cm, kemudian tim lighting and sound, tim sound, sampai post pro-nya nih, itu kita semuanya very happy.
Bayangkan editor saya saya pakai editor yang udah ngedevelop banyak film-film bagus ya yang edit ya. Bahkan beberapa film besar ada Galain, ada Dilan. Dia tuh berkali-kali nangis sama kayak saya. Kita yang edit kok kita yang nangis ya. Iya sih Bang, gila ya, ini film belum ada musiknya, belum ada apa, hangat dia. Tapi semoga ini bukan cuma bahasa marketing, semoga benar-benar terwujud nanti besok.